20. 20 belum. 30. 30 dilihat dulu deh. Lihat dulu. Dilihat dulu. 50. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku di Surabaya ya, dan aku lagi ada di rumahnya salah satu penghobi cana. Nah, tuh di balik pagar ini udah ada orangnya. Oke, kita masuk dulu guys. Nah, jadi di depan ini yang punya, bentar, ini yang mana ya? Ada 3 bingung nih. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Jadi ini yang punya Mas Franky ya, nih yang ada di tengah. Halo Mas Franky. Halo. Apa ya sebutannya, penghobi cana berarti ya? Ya, penghobi cana. Udah sejak kapan penghobi cana? Sejak pandemi. Sejak pandemi ya? Bulan 4 mungkin ya, bulan, bulan 4 tahun 2020. Mending kita langsung ini aja kali ya, review ikan-ikan yang ada di sini. Boleh nggak? Boleh. Oke, kita mulai dari mana dulu nih Mas Franky? Mungkin dari yang sini dulu aja ya. Oke, kita mulai dari yang sini dulu ya Mas ya. Nah, ini ada cana apa ini Mas? Cana Yellow Sentarum. Oh, cana Yellow Sentarum. Ini kalau aku lihat udah gede banget ya. Iya, ini cana pertama aku waktu pertama kali main cana. Dulu carinya yang warna ya ini. Dapatnya yang jumbo. Oh, dapet yang jumbo. Itu berarti bukan ngerawat dari kecil ya? Bukan, dapatnya sudah jumbo. Jadi kalau dilihat ini apa basicnya kuning ya? Kuning dia. Guys, Varian dan kuning. kalau kita lihat ya guys, ini ngikutin banget. Ini perlu kayak dilatih itu kan? Kalau ini dasarnya sudah begitu mentalnya. Dapatnya sudah mentalnya bagus. Dan ini nggak perlu dilatih. kalau kita lihat airnya ini banget ya. Ciri-ciri Blackwater banget ya. Iya, kalau saya memang terinspirasi dari IG-nya Blackwater Cana sih. Makanya saya pakai air yang gelap-gelap terus. Oke, nah lanjut, habis cana yang jumbo ini kita lanjut ke bawah guys. Sini ada apa ini Mas? Ini sama juga Sama varian juga ya? Yellow Borneo. Daripada kita salah sebut lokality, kita belinya di Macfish, Sultannya Jawa Tengah. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, yang di atas jumbo dan di sini ya lumayan lah ya. Ini ukuran sekitar 40 cm. 40 cm. 40 cm. 40 cm guys. 40 Ya lumayan cm. gede sih. Berarti emang suka cana yang gede-gede ya? Saya sukanya sih semua maru sih, bukannya Semua maru gede ya? juga sih. Kecil-kecil juga suka. Pokoknya jenisnya maru, yellow sih kebanyakan yang kita suka variannya. Iya sih guys, karena tadi aku udah sempat keliling juga, ada cana yang ukurannya kecil juga ya tadi ya? Ada yang kecil juga. Oke, mending kita langsung lanjut aja kali ya Mas. Boleh. Oke, jadi guys, habis dari cana jumbo, di sini ada cana yang ukurannya agak kecil ya Mas ya? Kecil. Nah, ini cana apa ini? Ini cana Salwen Thailand. Salwen Thailand. Itu masuk maru juga atau beda? Dia masuk Auro Marulius lah. Aurolineatus kalau nggak Ya, salah. mungkin itu Ya. Aurolineatus. Soalnya kalau dilihat Ini mirip kan ya. gratisan sih mas. Oh, kan gratisan. Gratisan dari Bang Fish. Bang Fish. Waktu saya ambil A-nya ini dikasih ini. Ini kalau boleh tahu biasanya harganya kisaran berapa kalau di pasaran gitu? Mungkin harganya sekitar 300-400 ribu. 300-400 ya? Ya. Oke, nah di bawahnya si cana sawen ini ada cana maru juga ya? Ini cana maru juga varian yellow, masih kecil, masih muda lah umurnya, masih di progres ini. Masih progres ya? Kalau kita lihat ya, ini maru semua ya, masih dari sini, Maru, terus yang ini juga maru semua ya? Maru semua. Nah, yang agak aneh nih, ini lampunya ini ya mas ya? Kayak agak apa putih merah gitu ya? Emang sengaja warna-warni gitu ya? Iya, saya sukanya warnanya agak kemerahan gitu, supaya ikannya juga kan backgroundnya hitam, supaya warna ikannya tidak bulu-bulu amat dan tidak mengganggu proses tumbuh bunganya juga sih. Oke. Nah, terus di bawahnya guys, wah ini mantep banget sih. Ini udah juara berarti ya? Ini sudah pernah juara di Surabaya kemarin. Oh, di Surabaya guys, War of Cana. Ini juara 2. Juara 2. Guys, Frankenstein Fish. Ini berarti ukuran sekitar 20-an ya? 21 cm. 21 cm. Oke. Ini cana maru juga hampir semuanya, dan ini kenapa ada batu nih? Ini batunya sih untuk menggosokkan ikannya sih. Kalau ikannya lagi pingin gosok-gosok, saya kan tidak pakai substrat. Jadi saya kasih batu yang ada pori-porinya supaya bakteri baiknya juga bisa menjadi rumah bakteri lah, begitulah. Berarti Karena batu itu ada fungsinya ya? Ada fungsinya. Kenapa nggak pakai substrat ini sampai ada disimpan sini guys? Karena kalau pakai substrat saya kesulitan membersihkannya 100% gitu. Iya sih, kayak nguras sifon Betul, gitu-gitu sulit banget ya. Sulit banget. Biasanya merusak sifon kalau kehisap batu pasmal merahnya ini.
jadinya buntu gitu. Itu di pojok ada lagi guys. Ini Cana Maru juga ya? Iya, Cana Maru juga. Cana Maru juga. Yellow Borneo juga. Yellow Borneo. Ini dari WC-an sih. Oh dari WC ya? Langsung dari alamnya ini. Ini kuncup bukan sih? Bukan ya? Ini ya memang beberapa jenis ikan dia dorsalnya memang bisa kuncup begitu sih kalau waktu lagi ikannya lagi santai sih. Oke. Nah terus lanjut lagi, ini ada sama juga ya ini? Sama semuanya? ini dulu belinya di Badiro Iwak Galak. Dulu belinya. Juga lumayan lama sih ini, sudah hampir 1 tahun sih saya beli. Oh udah 1 tahun? Hampir 1 tahun ini. Lama banget ya? Iya. Ada perawatan khusus nggak untuk yang pojok itu? Kalau ini dulu pertama kali beli kita kasih makan terus, makanya gemuk. Ikannya agak gemuk. Cuma saya tahan size sih karena akuariumnya ini kan cuma 60 kali 30. Oke. Nah Gitu aja. di bawahnya sini ada lagi guys tuh, banyak banget ya. Ada Cana Maru 1, 2, 3, 4. Progresan, iya. Oh, Kita semi outdoor, ada yang langsung full outdoor, langsung cahaya matahari kena. oh ini kena ya? Kena yang cahaya bagian- matahari ya? Bagian pinggir-pinggir ini langsung pinggir. atas sama bawah ini kena sama yang sini. Apalagi yang ini ya? Ini Ini kena full, banget. matahari kena full. Tapi untungnya ikannya ada yang mati sih sementara ini. Dan tadi aku sempat nyobain airnya itu benar-benar anget ya. Padahal ini malam jam berapa? Hangat. Jam 8-an ya Betul, tadi ya. betul sekali. Sampai panas kalau siang itu. Saya pegang sendiri aja, saya sampai takut ikannya mati. Tapi untungnya sih sementara ini sih belum ada yang mati. Makanya saya terusin aja. Aman-aman aja ya berarti Iya, ya. karena kan beberapa kiper juga bilang nggak boleh langsung terkena sinar matahari kan. Iya. Beberapa kasus ini ikannya mati. Tapi kalau di saya sih sementara ini saya full sinar matahari sampai airnya panas sih belum sampai kejadian ikannya meninggal sih. Apa mungkin karena ini kali ya, kalau dilihat kan isi airnya cenderung lebih banyak ya. Jadi Betul mungkin nggak terlalu panas ya. Mungkin begitu juga. Mungkin yang meninggal saya juga nggak tahu ya. Mungkin yang meninggal atau mati kena sinar matahari mungkin debit airnya separuhnya ini mungkin. Jadi lebih panas lagi kan pastinya. Iya sih benar, karena semakin dikit semakin mudah ini ya suhunya Suhunya berubah ya. udah naik. Mudah naik ya. Iya. Oke nih guys, jadi ada, kalau kita hitung lagi itu ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, 7, 8. Banyak banget sih. Terus ini kosong ya? Ini penampungan air sih. Oh penampungan air. Iya, saya endapin airnya. Kalau ini air Oh nih guys. air bening biasa. Cuma air saya tampung aja. Oh untuk endapan gitu Nah, ya? kalau ini air ketapang, Oke. saya endapin aja. Jadi waktu nanti saya sifon akuarium ini saya nambahin ya pakai ini. Oh pakai tinggal Gitu digayung aja, gitu iya. ya? Tuh Saya guys. gayung aja. Bener-bener gelap ini. Dikasih seberapa banyak tuh? Ini sekitar 400 gram ketapang. 400 gram. Tahun ketapang. Tapi bener-bener gelap sih. Nah guys, selain di luar ini ada lagi ya Mas ya di Iya, masih dalam. ada lagi di Oke, dalam. mending kita langsung masuk ke dalam aja kali ya. Nah ini dia guys. Kalau kita masuk ke ruangan ini ya langsung salfok sama tuh ijo-ijo aquascape. Itu dulu emang suka aquascape atau gimana tuh Mas? Dulu waktu saya masih SMA, saya main aquascape sih. Cuma karena kesibukan kerja, saya sudah tidak main akuarium lagi. Karena pandemi ini, saya mulainya pertama kali ya bikin aquascape ini. Berarti sebelum Cana ya? Sebelum Cana ini. Oh. Ini pertama kali, akuarium pertama ini. Boleh dibilang Oh, akuarium nih, guys, pertama. ya. Iya, ini ada neon, terus ada gapi, terus ada apa lagi tuh? Ada Molly ya? molly, ya ikan-ikan hias saja sih, Iya sama nih. udang-udang kecil-kecilnya. Tapi kalau kita lihat ya, ini udah beranak gini ya Mas ya? Oh, beranak pinak. Oh iya. Berarti Beranak ekosistemnya udah oke lah ya bisa dibilang ya? Boleh. Sudah 1 tahun lebih ini. Oh udah setahun. Ini kan pertama, jadi di bulan akhir Maret ini saya bikinnya. Sekarang kan sudah mau masuk bulan Mei ya. Iya. Sudah 1 tahun lebih. Oh iya sih. Tuh. Ini ukuran tanknya sekitar berapa nih? 120 kali 50. Kali Wah, 60 lah, 60. sekali 60 ya. Wah, gila, Iya. cukup gede sih guys. Nah, kalau menurut kamu gimana guys? Kalau misalkan bagus, kayaknya kita bikin kayak gini ya guys ya. Kalau misalkan kamu setuju, tulis di kolom komentar guys. Nah ini ada keong juga ya. Dan Iya. udangnya katanya sampai ribuan ya. Sampai ribuan. Tuh, Seperti guys, gini. kecil-kecil gini Ini ya? kecil ini anaknya Mas ini. Oh, ada yang merah tapi ya ini. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang hitam. Banyak. Cuma terakhir-terakhir sudah jarang saya rawat sih ini karena Jarang cana rawat sih ya? ya. Karena Iya lagi sih. konsentrasi ke ikan Oh, cana. ini cana ya. Makanya cuma tidak saya potong-potongin lagi, tidak saya sifon-sifon lagi, saya biarin aja begitu. Dibiarin aja ya.
Habis itu guys, di sebelahnya ini ada Cana Maru juga ya? Ya Maru, ini yang varian red satu-satunya di rumah. Oh, varian red satu. Iya, karena tadi variannya kuning semua ya. Kuning semua. Oke, nah ini tadi ada yang unik nih waktu kita nyoba-nyoba main ya. Itu gimana, Mas tadi? Mainnya di sini, tapi dia Kadang kita flaring tangannya di sini karena ini akuariumnya kan banyak pantulan sinar dari sini juga. dari aquascape ini ya. Aquascape kadang bayangan kita mainnya di sini, dia flaringnya di sana. Malah kebalik berarti Kebalik. ya? Nah, seperti begini dia flaringnya kadang di sana. Hmm. Karena pantulan tangan kita ada di sini. Oh, ada di situ, iya. Iya. Oh. Jadi kalau mau main dari sini. Biasanya dia kalau sudah melihat mentalnya cukup oke nih sih. Bisa dipegang-pegang juga ini. Oh, cuman mungkin karena pantulan tadi malah kebalik Pantulan, gitu ya. betul. Iya. Nah, ini beda sama yang sebelum-sebelumnya. Ini pakai substrat ya. Iya. Pakai substrat. Tapi ini nggak pakai filter ya? Pakai skimmer Oh, doang. pakai skimmer ya. Dia cuma membersihkan untuk permukaan Permukaannya air ya. ya. Oke. Nah, itu guys. Kalau kita lihat ya ada batu-batunya juga yang fungsinya sama ya kayak tadi ya. Sama. Tuh. Ini ada perawatan khusus nggak? Soalnya kalau kita lihat ya nih, raknya spesial ya. Ini nggak ada perawatan khusus sih. Malah akuarium ini jarang diganti airnya. Oh, malah jarang diganti. Jarang diganti, jarang disifon karena kan sudah pakai pasmal. Hmm. Jadi cukup terkadang hanya bersihin pakai magnet kaca-kacanya aja kalau iya. Kalau keluar misalkan mungkin lumut agak ini. kotor-kotor lumut Betul. gitu ya. Itu aja sih. Kalau lagi ada makanan tersisa, kita ambilnya pakai saringan kutir biasanya. Oh, saringan kutir ya. Ah. Oh, bisa ya berarti pakai Bisa. saringan kutir Kalau gitu pakai ya? saringan kutir, dia kan bisa menyaring yang kotoran-kotoran yang sampai yang lembut-lembut. Oh iya bener sih. Nah guys, selain di kirinya aquascape ya, nah di kanan ini ada Cana lagi guys. Bahkan dua tingkat nih ya. Ada yang satu di bawah, ada yang dua di atas nih. Nah ini Cana Maru Yellow Centaurum yang ini ya, kuning juga ya? Iya, ini yang varian kuning juga. Gila. Ini kayaknya ikan spesial deh, iya. Ini ikan baru sekitar 1 mingguan lah. Saya beli di salah satu YouTuber juga, Bang Fish. Oh Bang Fish, oh ini Iya. dari Bang Fish. Ini Anya ini, Si Anya ikannya, ya? si Oh. Anya. Ikannya Ini si Bang Fish. Anya guys dari Bang Fish. Cuma Gila. sudah saya ganti namanya sekarang The Queen. The Queen. Ganti nama ya. Ini juaranya siapa ini? Ini juaranya ikan bawah. Oh, ikan bawah. Striker. Ini namanya kebetulan saya kasih nama Striker. Striker. Kenapa tuh kasih nama Striker? Karena dia suka nyerang sih ya, seperti gini loh. Suka nyerang. Suka Oh, nyerang iya. dia. Pernah kegigit nggak? Sementara ini sih saya belum pernah kegigit sih. Karena kita pelan-pelan kalau bersihkannya. Oh, tapi apa? Kaget gara-gara mereka pernah ya? Pernah. Kalau kaget pernah. Tapi kalau yang ukuran kecil-kecil begini sih tidak terlalu mengagetkan sih. Karena walaupun kegigit kan tidak terlalu parah Iya sih. lukanya. Kalau yang jumbo tadi lebih Waduh. menakutkan. Takutnya kan lukanya bisa lebih parah. Nah, kalau yang besar tadi yang di awal tadi, nah itu maksudnya kalau mau bersihin gimana tuh? Harus Sama, kita sifon juga. Enggak, maksudnya apa nggak takut tadi kayak diserang atau apa gitu? Kalau kita biasanya pakai sikatnya toilet yang agak panjang, pink. Oh, yang kayak ada tongkatnya gitu ya? Iya, agak ada rongkatnya atau ini. Ini kita juga beli nih seperti ini. Oh, yang Ini ini kan bisa guys. dipanjang pendekkan ini. Oh iya benar-benar. Oh ini ada tongkat. Jadi tangannya nggak sampai Nggak perlu masuk sampai gitu ya? masuk, iya betul. Mungkin dia gigit di Di ini alatnya doang saja ya? ya, alatnya doang. Bener sih. Kalau gigit alatnya doang masih aman lah ya. Ya aman. Ini kalau ngelihat bagus banget sih, ada juara ini Semarang ya? Ini bukan di Semarang, Oh. ini di Malang. Oh di Malang. Iya, Sam. Sam. Oh iya. Ini juara 2 ya. Oh tuh juara 2 Maru Ledes Yellow. Yellow, Sam Snakehead Arek Malang. Ini yang kemarin berarti ya? Yang Malang kemarin ya? bulan sekitar bulan apa kemarin? April mungkin. April kayaknya. Iya April. Maret April. Maret Aprilan lah ya. Ah. Nah kalau yang War of Cana ini yang Surabaya Yang yang waktu Surabaya. bulan apa ya? Bulan Maret, Maret juga nggak Maret atau April ya? Saya lupa, sekitar itu. Sekitar itu lah ya. Mungkin Maret juga, Maret. Itu 2 piala itu dalam bersamaan atau gimana itu? Mas? Jadi si striker ini mendapatkan juara 1, juga mendapatkan ikan yang terbaik di sana. Oh wah. Ah, Jadi striker ini spesial banget ya. spesial banget. Bakal dilepas nggak nih? Sementara sih belum sih, karena masih mau ngikutin ke kontes-kontes yang lebih jenjangnya lebih besar lagi. 10 juta nggak dilepas? 10 juta nggak dilepas, 20? 20 belum. 30?
30 dilihat dulu deh. Dan Dilihat dulu. 50. Kalau 50 sih pasti saya lepas. Masih lepas. Kalau 50 saya nggak mau munafik lah, pasti saya lepas. Iya sih. Nah, kalau yang atas Kalau yang atas saya Dilepas sementara belum dilepas sih. Mau ditawar berapa aja belum saya lepas sih. Karena masih saya penasaran sih progresnya nanti Maksimalnya jadinya seberapa maksimalnya ya betul maksimalnya jadinya seperti apa. Karena saya lihat ikannya dari Bang Fis ini masih banyak bisa mengikuti kontes-kontes gitu. Karena sangat sulit cari ikan yang kualitas seperti gini. Iya sih, sulit banget. Jarang ya. Jarang sih. Sulit banget sih nyarinya. Iya sih, benar-benar. Biasanya bunganya banyak tapi mentalnya kan drop begitu. Meskipun mungkin ada yang nawar 50 juta, 50 juta sementara saya udah lepas dulu. nggak lepas ya? Udah lepas dulu karena masih saya ikutkan beberapa ajang kontes dulu sih. Belum menemukan kepuasan batin. Ikan ini kan baru saya terima, baru 1 mingguan. Baru satu mingguan atau 10 harian lah di sini. Oh, baru banget Baru ya? baru banget. Jadi saya belum merasakan hasilnya dari ikan ini dulu. Waduh. Jadi mencari kepuasan. Kadang kalau hobi kan bukan masalah harga. Iya, benar-benar. Kalau harga kan, kalau kita sebagai seller mungkin kalau cuan kita jual. Ya. Tapi kalau hobi seperti kita ini mencari kepuasan batin sih, lebih tepatnya. Iya sih, benar-benar. Kita beli ikan bagus, kita bisa merawat dengan bagus, terus ikannya bisa membawakan juara atau hadiah, itu kepuasan batinnya melebihin dari uang yang segitu sih. Iya sih. Wah, sayang banget guys, padahal kita lagi nyari maskot ya. Jadi ini nggak bakal dijual nih ya? Nggak bakal 40 dijual. juta? Nggak dilepas lah ya? 50 aja udah lepas. Udah lepas. Wah, gila Nggak guys. lepas. 50 juta aja nggak dilepas. Udah Aduh, lepas. berat ya. Emang bukan ikan sembarangan sih, tapi jujur karena tadi bunganya ya, anatomi tubuhnya udah oke banget ya. Anatomi tubuhnya sih masih agak gemuk sedikit. Oh, nggak gemuk ya? Cuma saya yakin nanti sekitar 1 bulan ke depan atau 1,5 bulan lagi mungkin lebih ideal lah. Mungkin teman-teman yang di rumah nih mas, ada cananya juga nih yang mungkin kegemukan. Nah itu biasanya di treatment kayak gimana sih? Puasa Caranya kasih seperti saya sih. Kalau saya kasih sedikit arus. Jadi saya selalu memakai skimmer ini. Skimmer tipe J3 ya kan, skimmer ini supaya dia menghisap dari permukaannya bersih, terus dia kan mengeluarkan lagi sedikit arus ke tengah ini. Ini yang membuat ikannya kita aktif. Kalau ikannya kita aktif, kita dietin pakai udang kering, porsinya sedikit, pasti ikannya akan lebih kurus nanti. 1 bulanan. 1 bulanan. 1 bulanan atau 1 bulan setengahan lah. Karena ikan gemuk memang susah ngurusinnya. Daripada ngemukinya. Berarti harus sabar ya, masa 1 minggu langsung pengen jadi itu agak sulit ya? Sulit. Makanya kalau kita sebagai kiper harus sabar sih. Karena seninya ya di situ melihara maru. Semakin sulit, semakin tinggi seninya, itu semakin tingkat kesulitan semakin tinggi, semakin menarik gitu loh, semakin berambisi gitu loh. Gitu aja sih kalau saya sih. Wih, ini dia guys, kita bakal ngasih makan cana yang jumbo nih, gede banget. Tadi ukurannya berapa? 70? Enggak, ukurannya sekitar 60 cm. 60 cm, oh, tapi itu tetap Kita ukuran cuma yang gede banget guys. ukur lagi sih. Gitu, dari sana ya.